Halo, perkenalkan nama saya Maria Katarina Baue Mawar dengan NIM 84202190007, Program Studi Pendidikan Matematika semester 4. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban soal ujian akhir semester persamaan diferensial. Kita lihat yang pertama. Secangkir kopi panas dengan suhu 80 derajat Celcius ditempatkan di ruang yang bersuhu 50 derajat Celcius. Proses pendinginan kopi dalam waktu T menit ditunjukkan dengan dx dt sama dengan K kali X kurang 50. Jika panas kopi selama 5 menit berubah menjadi 70 derajat Celcius, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan agar suhu kopi menjadi 60 derajat Celcius? Diketahui dx dy sama dengan K kali X kurang 50. Nah, di sini di ruas kanan dapat kita lihat fungsi K dipisahkan dengan X, sehingga dapat ditulis dx per X kurang 50 sama dengan K kali dt, di mana dt kita pindahkan ke ruas kanan dengan dikalikan dan X kurang 50 kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara dibagi. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Untuk mengintegralkan di ruas kiri, kita misalkan U sama dengan X kurang 50. Maka turunannya du dx, karena turunan U terhadap X, maka du dx turunan X-nya sama dengan 1, sehingga du sama dengan dx. Dapat kita tulis integral dx per X kurang 50 sama dengan integral du per U. Integral du per U ini U pangkatnya 1, kalau kita jadikan perkalian maka U pangkat negatif 1. Sehingga integral U pangkat negatif 1 du sama dengan ln U. Sehingga kita substitusikan U sama dengan X kurang 50. Nah, jadi ln X ln U, sehingga U kita substitusikan menjadi X kurang 50. Jadi ln nilai mutlak dari X kurang 50 sama dengan KT tambah C. X kurang 50 sama dengan epsilon pangkat KT tambah C. X kurang 50 sama dengan epsilon pangkat KT tambah C aksen. X sama dengan 50 tambah C aksen kali epsilon pangkat KT. Selanjutnya diketahui nilai T sama dengan 5, X sama dengan 70, serta C aksen sama dengan 30. Sehingga diperoleh, kita substitusikan X sama dengan 50 tambah C aksen kali epsilon pangkat KT. X-nya tadi nilainya 70 sama dengan 50 tambah 30 kali epsilon pangkat KT. Nah, 70 kurang 50 sama dengan 20. Berarti 20 kurang 30 pangkat 5 KT. Kenapa 5? Karena diketahui T-nya itu 5, sehingga 30 pangkat 5K. Selanjutnya 2/3 sama dengan epsilon pangkat 5K. Epsilon pangkat K sama dengan 2/3 pangkat 1/5. Jadi kita peroleh X sama dengan 50 tambah 30 kali 2/3 pangkat 1/5 T.
Yang menjadi pertanyaannya adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar suhu kopi menjadi 60 derajat Celcius? Jika diketahui X sama dengan 60, maka diperoleh X sama dengan 50 tambah 30 dikali 20 per 30 pangkat 1 per 5T. Nah, 60 ini kita substitusikan. 60 sama dengan 50 tambah 30, 20 per 30 kita sederhanakan menjadi 2 per 3 pangkat 1 per 5T. Nah, kemudian 60 kurang 50 sama dengan 10, sehingga 10 sama dengan 30 kali 2 per 3 pangkat 1 per 5T. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan 10, sehingga menjadi 1 per 3 sama dengan 2 per 3 pangkat 1 per 5T. Sehingga 1 per 3 pangkat 5 sama dengan 2 per 3 pangkat T. T sama dengan 2 per 3 log 1 per 3 pangkat 5. Sama dengan 5 kali 2 per 3 log 1 per 3. Jadi waktu yang dibutuhkan agar suhu kopi menjadi 60 derajat Celcius adalah 5 kali 2 per 3 log 1 per 3 menit. Nomor 2, tentukan masalah nilai awal berikut. Y aksen sama dengan Y tambah X per Y kurang X aksen, di mana Y 0 sama dengan 2. Diketahui Y aksen sama dengan Y tambah X per Y kurang X, di mana Y 0 sama dengan 2. Maka dapat ditulis dy dx sama dengan Y tambah X per Y kurang X. Nah, kedua ruas ini bisa kita kali silang, sehingga Y kurang X dy sama dengan Y tambah X dx. Selanjutnya, kita akan mengintegralkan kedua ruas ini, sehingga menjadi integral Y kurang X dy sama dengan integral Y tambah X dx. Nah, sehingga 1 per 2 Y kuadrat tambah C ini merupakan turunan terhadap Y sama dengan 1 per 2 X kuadrat tambah C ini merupakan turunan terhadap X, atau dapat kita tulis Y kuadrat kurang 2 tambah C sama dengan X kuadrat kurang X kuadrat per 2 tambah C. Sehingga hasilnya menjadi X kuadrat per 2 tambah Y kuadrat per 2 sama dengan C kuadrat. 0 kuadrat per 2 tambah 2 pangkat 2 per 2 sama dengan C kuadrat. 0 tambah 4 per 2 sama dengan C kuadrat. Sehingga 2 sama dengan C kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan C kuadrat sama dengan 2 ke X kuadrat per 2 tambah Y kuadrat per 2 sama dengan C kuadrat. Maka X kuadrat per 2 tambah Y kuadrat per 2 sama dengan 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan plus minus akar dari 2 kurang X kuadrat per 2. Nilai Y yang diambil adalah nilai yang positif agar dapat memenuhi Y sama dengan 2 ketika diambil X sama dengan 0. Jadi solusinya adalah Y sama dengan akar dari 2 kurang X kuadrat per 2. Oke, kita lanjut. Nomor 3, diketahui persamaan diferensial 5XY tambah 4Y kuadrat tambah 1 DX ditambah
X kuadrat tambah 2XY dy sama dengan 0. A. Apakah persamaan diferensial tersebut eksak? Jelaskan jawaban Anda. Untuk mengetahui persamaan diferensial tersebut eksak atau non-eksak, maka kita perlu cek keeksakan. Nah, suatu persamaan dikatakan persamaan diferensial eksak apabila nilai dari du M du Y sama dengan du N du X. Maka yang pertama kita lihat turunan dari M terhadap Y. Di sini 5XY tambah 4Y kuadrat tambah 1 diturunkan terhadap Y sehingga menjadi 5X tambah 8Y. Kita lihat yang berikut, du N du X atau turunan N terhadap X, maka X kuadrat tambah 2XY diturunkan terhadap X sehingga menjadi 2X tambah 2Y. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai dari du M du Y tidak sama dengan du N du X, yaitu du M du Y-nya 5X tambah 8. Nilai du M du Y-nya sama dengan 5X tambah 8Y dan nilai du N du X-nya 2X tambah 2Y. Karena du M du Y tidak sama dengan du N du X, maka persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial non-eksak. Kita lihat yang ke B. Jika persamaan diferensial pada poin A tidak eksak, maka tentukan faktor integrasinya agar persamaan diferensial tersebut eksak. Nah, karena persamaan diferensial tersebut bukan merupakan persamaan diferensial eksak, maka kita membutuhkan faktor integrasi untuk mengubahnya menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, di sini kita akan kurangkan du M du Y dengan du N du X. Sehingga du M du Y-nya 5X tambah 8Y dikurangi 2X tambah 2Y. Sehingga hasilnya diperoleh 3X tambah 6Y. Nah, hasil dari du M du Y kurang du N du X ini kemudian kita bagi dengan M atau kita bagi dengan N. Nah, kita akan mencari mana di antara kedua persamaan tersebut yang fungsinya hanya X saja atau Y saja. Oke. 1/M dikali du M per du Y kurang du N du X sama dengan 3X tambah 6Y kurang 5X tambah 4Y kuadrat. Nah, persamaan ini tidak bisa disederhanakan. Yang berikut 1/N dikali du M per du Y kurang du N du X sama dengan 3X tambah 6 per X kuadrat tambah 2XY. Nah, persamaan ini dapat kita sederhanakan sehingga menjadi 3/X. Nah, kemudian 3/X ini akan kita substitusikan ke bentuk mu. Maka mu sama dengan epsilon pangkat integral du M du Y kurang du N du X per N kali dx. Sehingga epsilon integral 3/X dx kita keluarkan 3 dari integral jadi 1/X terhadap X sehingga menjadi epsilon 3 ln X. Kemudian kita masukkan ln menjadi epsilon ln X pangkat 3
Sehingga kita peroleh faktor integral mu-nya yaitu X pangkat 3. Berikut C. Tentukan solusi persamaan diferensial eksak dari poin B tersebut. Baik, untuk langkah pertamanya, kita kalikan nilai X pangkat 3 ke persamaan awal. Jadi kedua ruas dikalikan dengan X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 kali 5XY sama dengan 5X pangkat 4Y. X pangkat 3 kali 4Y pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 3Y pangkat 2. X pangkat 3 kali 1 sama dengan X pangkat 3. X pangkat 3 kali X pangkat 2 sama dengan X pangkat 5. X pangkat 3 kali 2XY sama dengan 2X pangkat 4Y. Sehingga hasilnya menjadi 5X pangkat 4Y tambah 4X pangkat 3 Y pangkat 2 tambah X pangkat 3 DX ditambah X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4Y DY sama dengan 0. Nah, jadi ini merupakan persamaan diferensial yang baru. Langkah selanjutnya kita mengecek keeksakannya apakah persamaan diferensial yang baru ini sudah persamaan diferensial eksak atau belum. Maka kita turunkan M terhadap Y. 5X pangkat 4Y tambah 4X pangkat 3Y kuadrat tambah X pangkat 3 diturunkan terhadap Y sehingga menjadi 5X pangkat 4 tambah 8X pangkat 3Y. Selanjutnya N kita turunkan terhadap X sehingga X pangkat 5 tambah 2X pangkat 3Y diturunkan terhadap X menjadi 5X tambah 4 tambah 8X pangkat 3Y. Nah, di sini kita perhatikan bahwa nilai dari du M du Y sama dengan nilai dari du N du X. Berarti persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak. Maka langkah selanjutnya kita gunakan M dari persamaan diferensial yang baru ini. Kemudian kita substitusikan dan kita cari integralnya terhadap X. Nah, sekarang kita misalkan Fx, Y sama dengan C1, maka Fx, Y sama dengan kita integralkan M dari persamaan diferensial baru tadi terhadap X. Sehingga integral Mx, Y dx tambah Gy sama dengan X pangkat 5Y tambah X pangkat 4 Y kuadrat tambah 1/4 X pangkat 4 tambah Gy. Nah, kemudian kita turunkan Fxy terhadap Y. Nah, sehingga du F du Y sama dengan X pangkat 5Y tambah X pangkat 4 Y kuadrat tambah 1/4 X pangkat 4 kita turunkan terhadap Y, maka menjadi X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4 Y tambah G aksen Y. Nah, selanjutnya du F du Y sama dengan Nx, Y, di mana nilai dari Nx, Y adalah X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4Y, sehingga X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4 tambah G aksen Y sama dengan X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4Y. Sehingga G aksen Y sama dengan 0. Jadi Gy sama dengan C2. Yang berikut kita substitusikan nilai Gy sama dengan C2 sehingga diperoleh
Fx, y sama dengan x pangkat 5y tambah x pangkat 4y kuadrat tambah 1/4 x pangkat 4 tambah gy. Maka Fxy sama dengan x pangkat 5y tambah x pangkat 4y pangkat 2 tambah 1/4 x pangkat 4 tambah c2. Nah, maka tadi di awal kita sudah misalkan Fx, y sama dengan C1. Sehingga penyelesaian umumnya atau solusi umumnya dapat kita tulis x pangkat 5y tambah x pangkat 4y kuadrat tambah 1/4 x pangkat 4 tambah c kuadrat sama dengan C1. Maaf, C2 sama dengan C1. Sehingga penyelesaian umumnya atau solusi umumnya menjadi x pangkat 5y tambah x pangkat 4y kuadrat tambah 1/4 x pangkat 4 tambah c2 sama dengan c1. Sehingga x pangkat 5y tambah x pangkat 4y kuadrat tambah 1/4 x pangkat 4 sama dengan c. Jadi demikian hasil presentasi jawaban soal ujian persamaan diferensial. Sekian dan terima kasih.